Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 17 Februari 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Mahkota yang Rendah Hati. Mahkota bagi yang rendah hati. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 149 ayat keempat sampai dengan kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorak di atas tempat tidur mereka. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat kitab-kitab di dalam Alkitab, khususnya Mazmur, yang memberikan banyak sekali pendidikan iman bagaimana kami hidup dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, tema kita adalah mahkota bagi yang rendah hati. Kalau kita sepakat yang namanya mahkota adalah khususnya buat para juara, khususnya mereka yang berhasil di dalam sebuah keberhasilan, dan tentunya perjuangannya adalah perjuang bersaing untuk saling mengalahkan satu dengan yang lain. Namun yang menarik, kalau mahkota itu adalah bagi yang rendah hati, adalah kondisi yang sebaliknya. Kalau mahkota buat mereka yang berlomba adalah saling mendahului. Namun mahkota bagi yang rendah hati justru adalah kebalikannya, yaitu saling mendahulukan, saling memperhatikan dan saling mengutamakan satu dengan yang lain. Kalau orang-orang yang rendah hati berlomba, yaitu perlombaan untuk memenangkan siapa yang paling cepat, mungkin perlombaannya tidak selesai-selesai. Karena mereka akan saling mendahulukan, silakan Anda saja yang lebih di depan, saya belakang saja. Yang diberikan masukan seperti itu, jangan, kamu saja yang di depan, saya di belakang, karena saya adalah rendah hati. Dan ini kan perlombaan rendah hati, bukan perlombaan memenangkan sebuah kecepatan, siapa yang paling cepat, paling hebat, paling tinggi, dan paling kuat. Sahabat seperjalanan, kalau berbicara tentang rendah hati, Alkitab mengatakan, sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati, yaitu dengan keselamatan. Bagi perlombaan umumnya adalah untuk kemenangan, tetapi di Alkitab dikatakan rendah hati itu adalah mahkotanya dan kemenangannya adalah keselamatan. Apa yang dimaksud pada bagian ini keselamatan? Punya makna yang sangat luas tentang makna keselamatan. Kalau selamat itu artinya terlepas daripada bahaya, maka keselamatan di dalam Kristus adalah terlepas dari bahaya kematian kekal. Dan orang-orang yang rendah hati pun akan mendapatkan sebuah kemenangan, yaitu keselamatan. Karena orang-orang yang rendah hati tentu akan memiliki banyak teman. Orang yang rendah hati tentu akan rasa dipercaya oleh banyak orang. Dan orang-orang yang rendah hati tentu disukai juga oleh banyak orang, dan tentunya yang paling utama disukai oleh Tuhan. Bagaimana Allah di dalam diri Kristus yang sangat rendah hati sampai mengosongkan dirinya, bukan berjuang bagaimana mencapai tempat yang paling tinggi, tapi di dalam ketinggian Yesus mencari tempat yang paling bawah, yaitu lembah kekelaman, dunia orang mati, mencari yang tersudut-sudut, yang tercecer orang berdosa, yang terhilang, yang terbuang, yang tidak diperhitungkan. Itulah perlombaan Tuhan Yesus. Perlombaan Tuhan Yesus berlomba dengan siapa? Yaitu berlomba dengan dirinya sendiri. Dia punya komitmen dengan dirinya sendiri. Tuhan Yesus punya komitmen dengan kasih-Nya. Tuhan Yesus punya komitmen dengan mimpi, cita-citanya, dan tujuan ilahi yang sangat agung untuk kita semua. Itulah kerendahan hati. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sehingga firman Tuhan berkata, apa itu ganjaran orang yang rendah hati? Yaitu keselamatan. Kalau kita melihat pada ayat yang sebelumnya, ayat yang ketiga, biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian, biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Setiap perjuangan orang-orang rendah hati adalah semata-mata adalah buat kemuliaan Tuhan dan bukan buat kemuliaan diri. Pada ayat yang kelima lebih menarik lagi, biarlah mereka yang rendah hati dikatakan bersorak-sorak di atas tempat tidur mereka. Apa hubungannya orang rendah hati dengan tempat tidur? Tempat tidur tentu adalah untuk istirahat, untuk tidur. Pertanyaan yang lebih lanjut, siapakah orang-orang yang bisa tidur dengan nyenyak? Siapakah orang yang bisa menikmati tidur dengan baik?
maka tentunya mereka yang punya keluasan hati, yang punya ketulusan hati, yang punya karakter-karakter ilahi dalam dirinya. Orang-orang yang punya kebencian, kemarahan, ambisi, keserakahan, maka jam tidurnya pun akan dipenuhi dengan ambisi, dipenuhi dengan kebencian, dipenuhi oleh ketidakpuasan, dipenuhi oleh keluh kesah. Semuanya menyebabkan orang akan sulit mengalami tidur dengan baik. Tatkala sulit tidur dengan baik, maka yang terjadi kekurangan jam istirahat. Tatkala kekurangan jam istirahat akan berpengaruh kepada kesehatan fisik, mental, pikiran, dan juga perasaan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, rendah hati bukanlah sebuah kekalahan atau kemudian menyerah. Karena rendah hati sesungguhnya adalah berjuang. Dan rendah hati sesungguhnya adalah akan melakukan segala sesuatu untuk mengalami sebuah kemenangan. Dan kemenangannya tentu berbeda dengan mereka yang berjuang untuk kemenangan dalam perlombaan. Kemenangan orang-orang rendah hati adalah dia berjuang bagaimana orang-orang lain yang dikasihinya bisa berjalan lebih depan dari dirinya, bisa lebih maju dari dirinya, lebih sukses dari dirinya, lebih berkembang di dalam segala aspek. Itulah orang-orang rendah hati. Sehingga rendah hati tidak hanya berbicara tentang dua kata yang bernama rendah dan hati, tapi rendah hati punya makna yang sangat mendalam. Berbahagialah mereka orang-orang yang hidup dalam kerendah hatian, tidak jatuh dalam kesombongan, tidak jatuh dalam keserakahan, tidak jatuh di dalam penindasan. Karena orang yang kebalikan dari rendah hati tentu adalah tinggi hati. Orang yang tinggi hati selalu ingin di atas dan semua orang harus ada di bawah. Orang yang tinggi hati segala kemuliaan untuk dirinya dan orang lain tidak boleh lebih mulia dari dirinya. Itulah orang yang tinggi hati. Kalau sahabat seperjalanan yang sudah terlatih bagaimana punya sikap hati dalam kerendah hatian, maka bersyukurlah. Bagi yang belum mendapatkan, maka perjuangkanlah. Karena itulah perlombaan yang firman Tuhan katakan, orang-orang rendah hati itu akan mendapatkan mahkota keselamatan. Dan akan mengalami tidur yang indah, tidur yang nyenyak. Orang yang hidup dalam ketulusan, orang yang beres, orang yang tidak takut, orang yang tidak khawatir, orang yang beriman, orang yang berserah. Maka jam istirahat adalah jam keindahan dan jam kenikmatan secara fisik. Bisa menikmati waktu istirahat untuk berjuang kembali pada esok harinya. Untuk memperjuangkan hidup, bukan berlomba untuk saling mendahului, namun berlomba bagaimana untuk saling mendahulukan. Berlomba untuk menyatakan kasih Kristus, kebaikan Tuhan kepada dunia ini, dimulai dari lingkup yang paling kecil, yaitu keluarga dan orang-orang terdekat. Berbahagialah sahabat perjalanan yang punya kerendah hatian. Mari kita berjuang agar dari hari ke hari bahwa karakter dan sifat-sifat Allah yang agung dan mulia itu dimiliki oleh setiap sahabat perjalanan, menetap di dalam hidup dan pikiran kita dan dalam perasaan kita, menjadi panduan dan tuntunan untuk langkah-langkah hidup kita, menjalani hidup dalam kerendah hatian. Karena itu adalah keteladanan Allah di dalam diri Tuhan Yesus. Dengan segala kerendahan hati, meninggalkan surga, datang ke dunia untuk mengasihi, untuk menyelamatkan, untuk menyertai, untuk memberikan semua yang terbaik buat setiap kita masing-masing. Mari sahabat seperjalanan, terimalah mahkota yang diberikan oleh Tuhan kepada dirimu karena engkau menjaga kerendah hatian. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat pembelajaran firman Tuhan hari ini. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa memohon sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan.